Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat, selaku dosen pembimbing mata pelajaran penelitian tindakan kelas Ibu Ummul Khair, yang mana sudah membantu selama proses pembimbingan dalam pembuatan proposal ini. Juga tak lupa yang terhormat kepada teman-teman rekan-rekan yang sudah membantu proses selama pembuatan video dan juga sebelum-sebelumnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa membuat video seminar proposal secara online ini. Yang kedua kalinya tak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Baiklah, langsung saja seminar proposal ini yang berjudul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mendongeng Bahasa Indonesia dengan Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Metode Picture and Picture, yang dilakukan pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Tegalrejo. Dapat dilihat di samping ini ada latar belakang berdasarkan wawancara yang saya lakukan bersama guru kelas 2 SD Negeri 1 Tegalrejo ini, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 kemarin, yang bertepatan dilakukan di kediaman beliau. Didapatkan hasil bahwa sulitnya anak untuk fokus belajar, sulitnya anak untuk fokus memperhatikan guru saat proses belajar mengajar berlangsung. Anak cenderung bermain, cenderung mengobrol bersama temannya ketimbang memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, dari hasil observasi yang saya lakukan ini, saya melakukan penelitian tindakan kelas bersama wali kelas atau guru kelas yang mengampu pelajaran bahasa Indonesia ini untuk meningkatkan hasil belajarnya. Oleh sebab itu, didapatkan hasil penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Mendongeng Bahasa Indonesia dengan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Metode Picture and Picture. Adapun identifikasi masalah yang saya temukan pada latar belakang, yaitu yang pertama, guru kurang menguasai kelas. Yang kedua, metode yang diterapkan guru itu tidak relevan pada siswa kelas 2 SD. Yang ketiga, terdapat murid atau siswa yang cukup banyak di dalam kelas, yang mana terdapat 27 siswa dengan keterangan 17 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. Kemudian yang keempat, ada cara mengajar guru yang masih menggunakan metode konvensional, yaitu metode ceramah, yang dimana masih membuat siswa anak kelas 2 ini cenderung monoton, cenderung bosan, dan lebih memilih bermain bersama temannya. Dapat dilihat pada slide ini, yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tadi, dapat ditetapkan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode pembelajaran picture and picture dalam meningkatkan hasil belajar mendongeng bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Tegalrejo. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar mendongeng bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Tegalrejo selama menggunakan model pembelajaran kooperatif metode picture and picture ini. Berikutnya, tujuan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan tadi, didapatkan dua tujuan
dari rumusan masalah sebelumnya, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif menggunakan metode picture and picture dalam meningkatkan hasil belajar mendongeng bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Tegalrejo. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar mendongeng bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri Tegalrejo dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif model picture and picture. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis yang pertama, penelitian ini menjelaskan secara detail dan merinci mengenai penerapan model kooperatif metode picture and picture sehingga dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa kelas 2 SD Negeri Tegalrejo. Kemudian yang kedua, secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan serta strategi kepada guru dalam meningkatkan fokus dan perhatian belajar siswa, khususnya pada model pembelajaran kooperatif metode picture and picture. Selanjutnya ada manfaat praktis. Yang pertama bagi siswa. Bagi siswa, manfaat ini dapat meningkatkan hasil belajar mendongeng bahasa Indonesia pada siswa kelas 2 SD Negeri 1 Tegalrejo. Kemudian yang kedua, manfaat praktis terhadap guru dapat menjadi alternatif guru guna meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 SD Negeri 1 Tegalrejo. Yang ketiga, bagi sekolah dapat menjadi referensi baru untuk program yang berkenaan dengan model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya bab kedua yaitu ada landasan teori, yang dimana yang pertama ada hasil belajar. Hasil belajar menurut Hamalik yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur bentuk pengetahuan dan keterampilan. Jadi, hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian atau pengukuran hasil belajar yang telah dilakukan dari awal pertemuan sampai pertemuan terakhir. Kemudian, bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Indonesia? Karena pada penelitian ini yang saya teliti adalah kecakapan mendongeng pada pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan tinggi. Nah, pada siswa kelas 2 ini, mata pelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu mencapai beberapa kompetensi. Di antaranya yaitu kompetensi mendengarkan, kompetensi berbicara, dan kompetensi membaca serta kompetensi menulis. Selanjutnya pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang saya gunakan dalam penelitian ini. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan sistem kerja kelompok kecil yang mana terdiri dari 3 sampai 4 orang yang berbeda di dalam kelompoknya. Berbeda dari kemampuannya, intelektualnya, ras, latar belakang, namun masih diarahkan oleh guru pelajaran atau guru kelas. Kemudian metode picture and picture. Metode picture and picture merupakan salah satu metode pembelajaran yang dikembangkan dari model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran picture and picture merupakan salah satu bentuk model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam pembelajaran. Nah, pada metode picture and picture ini, guru akan menggunakan beberapa kertas. Kertas ini yang akan menjadi gambar. Nah, di gambar itu akan digambarkan sebuah dongeng. Nah, saat kertas ini dibagikan kepada siswa, maka siswa tersebut dapat memperhatikan kertas yang ada gambar dongeng tadi dengan apa yang ibu ucapkan, atau guru ucapkan. Jadi, saat guru menerangkan, maka fokus perhatian anak akan terarahkan pada gambar dan apa yang didengarkan oleh guru yang sedang mengajar. Jadi anak akan lebih fokus
dan motivasi untuk meningkatkan hasil pembelajarannya juga bisa lebih tinggi. Contoh dari metode picture and picture ini dapat dilihat seperti berikut. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat misalnya yang nomor 1. Di nomor 1 anak-anak sedang bermain. Kemudian pada gambar kedua ada anak yang sedang bermain tadi langsung mengambil kue dan satunya sedang mencuci tangan. Yang ketiga, anak saat yang sudah mencuci tangan tadi makan, yang satunya sepertinya sedang sakit. Kemudian yang keempat, anak tersebut sakit. Nah, dari ilustrasi ini maka akan memudahkan anak memahami konsep picture and picture yang diberikan guru. Sehingga pada penelitian ini saya meneliti metode mendongeng pada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, gambar yang ada pada kertas yang akan dibagikan guru atau picture yang akan dibagikan guru yaitu tentang dongeng tersebut. Dongeng tersebut akan saling berhubungan, bisa sampai 2 atau 3 picture yang digunakan. Yang mana dapat kita ketahui bahwa anak usia kelas rendah itu cenderung menyukai bentuk nyata, mendengarkan saja apa yang ibu sampaikan. Kemudian metode penelitian. Di sini ada metode yang kita gunakan sama-sama yaitu metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Igak Wardani, penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. Nah, ada beberapa jenis penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama ada penelitian tindakan kelas diagnostik, yang kedua penelitian tindakan kelas partisipan, yang ketiga penelitian tindakan kelas empiris, yang keempat penelitian tindakan kelas eksperimental. Ini Pak. Kemudian model Kemis dan McTaggart. Model Kemis dan McTaggart merupakan salah satu model penelitian tindakan kelas. Nah, pada model ini, mengapa saya mengambil model Kemis and McTaggart? Karena di dalam model ini terdapat tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan atau pengamatan, dan tahapan refleksi. Sehingga tahapan tersebut berlangsung secara berulang sampai tujuan penelitian terpenuhi. Dapat kita simak sama-sama seperti gambar berikut. Nah, ini merupakan contoh dari model McTaggart tadi, yang dimana di sini ada perencanaan, kemudian ke pelaksanaan, kemudian ke pengamatan dan ke refleksi. Nah, satu ini merupakan siklus pertama dari model ini. Kemudian berulang kembali dari refleksi turun ke pengamatan lagi, ke perencanaan lagi, ke pelaksanaan, kemudian pengamatan, kemudian refleksi. Ini merupakan siklus kedua. Nah, siklus ini terus berulang sampai tujuan penelitian dapat ditemukan. Selanjutnya lokasi. Lokasi penelitian yang saya lakukan yaitu berada di SD Negeri 1 Tegalrejo. Subjek penelitian pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian saya yaitu siswa kelas 2 SD Negeri 1 Tegalrejo yang berjumlahkan 27 orang dengan keterangan 17 murid perempuan dan 10 murid laki-laki. Instrumen penelitian. Kemudian ada instrumen penelitian. Yang pertama ada lembar observasi. Lembar observasi merupakan alat pengumpul data yang digunakan untuk merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi dan mengukur aktivitas siswa, guru pada saat kegiatan berlangsung atau kegiatan belajar mengajar berlangsung di ruangan atau di dalam kelas tersebut. Nah, berikut merupakan lembar observasi siswa. Berikut merupakan contoh dari lembar observasi siswa, dapat kita perhatikan pada layar ini. Baik, selanjutnya merupakan lembar observasi guru. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat ukur yang sistematik untuk melihat tingkat keberhasilan atau peningkatan hasil belajar siswa. Dalam hal ini, peneliti menggunakan instrumen tes yang objektif. Dokumentasi
adalah laporan tertulis yang berupa dokumen-dokumen resmi, foto mengenai peristiwa yang isinya memberikan penjelasan atau gambaran suatu peristiwa. Atau dokumentasi ini yang merupakan rangkaian selama proses penelitian berlangsung. Hasil foto-foto atau hasil penelitian berlangsung. Yang terakhir ada catatan lapangan. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, yang dilihat, dialami, dan dipikirkan, kemudian direfleksi terhadap data dalam penelitian. Contoh dari catatan lapangan ini yang saya buat dapat dilihat seperti berikut ini. Nah, berikut ini merupakan contoh lembar catatan lapangan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja seminar yang dapat saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami Ibu dosen mata pelajaran yang terhormat. Kemudian juga kepada teman-teman sekalian yang berada di ruangan ini, juga yang daring berada di rumah. Semoga video ini dapat dipahami. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.